Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Febrianti dengan NIM A202001196 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Strategi Marketing Perpustakaan dalam meningkatkan daya tarik pengunjung perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, saya akan menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Yang melatar belakangi masalah dalam skripsi saya yaitu pesatnya perkembangan perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, pada saat ini pesatnya teknologi informasi itu berdampak pada masyarakat yang semakin mudah mengakses informasi. Nah, oleh karena itu, seseorang tidak perlu datang ke perpus untuk mencari informasi. Mungkin dulu itu ketika seseorang ingin mendapatkan informasi, dia harus ke perpus, karena di perpus itu kan gudang ilmu, gudangnya informasi. Semua hal akan didapatkan di perpus. Nah, berbeda dengan sekarang, karena teknologi sudah canggih, jadi seseorang hanya perlu mengetik apa yang ingin dia cari di gadgetnya, seseorang itu akan mendapatkannya dengan mudah. Nah, ternyata hal ini menjadi problem perpustakaan saat ini, karena seseorang tidak perlu datang ke perpustakaan untuk mendapatkan informasi seperti itu. Dan di sini saya sudah mengatakan bahwa permasalahan dalam skripsi saya yaitu pesatnya perkembangan perpustakaan dan galeri Kota Bogor ditandai dengan banyaknya pengunjung yang datang yang menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Di sini juga perpustakaan telah berhasil merealisasikan keinginan Bapak Wali Kota Bogor, yaitu 2% penduduk Bogor itu menjadi anggota perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, pada saat ini penduduk Bogor itu ada 2 juta, kurang lebih 2 juta penduduk. Nah, saat ini perpustakaan dan galeri Kota Bogor itu memiliki 20.970 anggota. Itu hasil observasi saya pada tanggal 9 Januari 2024. Nah, hal ini membuktikan bahwa perpustakaan dan galeri Kota Bogor itu sangat berkembang dengan pesat, padahal baru berdiri kurang lebih 1 tahun. Nah, dilanjut yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, di sini ada 2 rumusan masalah yang harus dijawab nantinya. Yang pertama itu ada bagaimana strategi marketing perpustakaan dalam meningkatkan daya tarik pengunjung perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, dan yang kedua itu ada bagaimana implementasi strategi marketing perpustakaan dalam meningkatkan daya tarik pengunjung perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, dilanjut selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana strategi marketing dalam meningkatkan daya tarik perpustakaan dan galeri Kota Bogor, dan yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi marketing dalam meningkatkan daya tarik perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, dilanjut sekarang ada manfaat penelitian, di mana di sini ada 2 jenis manfaat, yaitu manfaat secara teoritis, di mana diharapkan penelitian ini bisa berguna, memberikan manfaat umumnya untuk kita semua, khususnya di bidang pendidikan, baik masyarakat maupun lembaga itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk institusi, lembaga itu sendiri ataupun peneliti lain sebagai bahan referensi. Terus untuk saya untuk pribadi gitu. Terus untuk masyarakat luas. Dilanjut ke bab 2. Di sini ada landasan teori.
Yang pertama itu saya menjelaskan tentang strategi marketing perpustakaan. Nah, di sini saya mengambil teori dari Philip Kotler, yang mana Philip berpendapat bahwa pemasaran secara umum dianggap sebagai tugas dalam menciptakan, menyajikan, dan menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dan perusahaan. Nah, di sini juga saya menjelaskan mengambil teori tentang marketing mix. Di sini saya mengambil 7P. Di sini ada produk, ada harga, ada tempat, ada promosi, ada people, orang, terus ada physical evidence, sama proses. Di sini saya mengambil yang 7P. Terus yang ketiga itu ada segmentasi pasar. Nih, di sini saya mengambil teori dari Philip Kotler, juga sama. Philip Kotler itu membagi segmentasi pasar itu menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada segmentasi geografis, terus ada segmentasi demografis, dan yang ketiga segmentasi perilaku. Seperti itu. Terus yang keempat itu ada implementasi strategi marketing, di mana di sini dijelaskan dalam membentuk kerangka strateginya bagaimana, terus membuat perencanaan itu di dalam implementasi strategi marketing. Terus yang keempat itu ada daya tarik, karena di sini saya meneliti tentang daya tarik pengunjung perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Di sini saya menyatukan teorinya. Di sini tentang di dalam daya tarik itu ada kepuasan pelanggan, di mana dia merasa puas akan pelayanan yang ada di perpustakaan, terus dengan fasilitas yang sudah disediakan, dengan kenyamanan yang ada di sana. Lanjut sekarang bab 3. Yang pertama itu ada waktu dan lokasi penelitian. Nah, saya mengambil tempat penelitiannya yaitu di Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor. Adapun penelitian ini berlangsung pada bulan Desember sampai bulan Februari ini. Dan selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode yang saya gunakan itu metode kualitatif, di mana saya mengobservasi, yaitu melakukan wawancara, terus melakukan pengumpulan data dan dokumentasi. Nah, selanjutnya itu ada subjek penelitian. Adapun subjeknya yaitu yang pertama itu semua elemen yang ada di perpustakaan itu merupakan subjeknya, tapi saya memilih informan yang mampu memberikan informasi, yaitu yang mengelola akun sosial media perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Terus yang kedua itu ada pengunjung perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Nah, selanjutnya yaitu sumber data, di mana sumber datanya itu ada data primer dan ada data sekunder. Di mana data primer itu terdapat dari hasil observasi ataupun wawancara dan dokumentasi, dan yang kedua itu ada data sekunder, di mana saya mewawancara narasumber dari pengunjung itu sebagai data sekunder ataupun data pendukung. Terus ada juga data-data lain yang saya minta di perpustakaan untuk kebutuhan skripsi saya. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada observasi, di mana observasi itu merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada. Dan di sini saya menggunakan observasi partisipan, di mana saya terlibat langsung dalam berjalannya kegiatan di perpustakaan dan galeri Kota Bogor. Dan di sini yang kedua itu ada wawancara, di mana wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan gaya dialog, yaitu tatap muka atau melalui berbagai media. Nah, di sini peneliti akan mewawancara untuk mengungkapkan data atau keterangan yang ingin diketahui secara langsung dari sumber data. Dan yang ketiga itu ada dokumentasi, di mana dokumentasi adalah catatan atau jurnal seseorang
tentang sesuatu yang telah terjadi. Nah, dokumentasi itu dapat terdiri dari teks, gambar ataupun cerita monumental seseorang, seperti itu. Oke, yang terakhir di sini ada teknik analisis data, di mana dalam teknik analisis data itu ada reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Nah, yang pertama itu ada reduksi data, di mana sekarang saya sedang menjalankan reduksi data, yaitu sedang mengimplementasikan reduksi data dalam menyusun. Saat ini saya sedang menyusun, yaitu termasuknya itu reduksi data. Terus yang kedua itu ada penyajian data, di mana ketika saya sudah selesai menyusun, saya akan menampilkan kumpulan informasi apa saja yang saya dapat, seperti itu. Dan yang terakhir itu memverifikasi yaitu memastikan, yaitu penarikan kesimpulan, di mana semua hal yang sudah saya dapatkan itu diberikan kesimpulan di dalam verifikasi data, seperti itu. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.